Kami lagi ada di Kafe Sawah yang agrowisata yang langsung dikelola oleh desa dengan dana awal pembuatan dari kafe ini adalah dana desa tahun 2016 60 juta, tahun 2007 tahun 2006 ya, tahun 2007 ditambah lagi 100 juta. Jadi pembangunan kafe ini awalnya hanya 160 juta saja, tetapi tahun-tahun berikutnya kepala desa mengajak dari warga desa untuk menanamkan sahamnya di tempat ini, sehingga tempat ini bisa seperti yang kita lihat di video ini. Penduduk dari desa ini berjumlah 1.300, pekerjanya 630. Jadi 50% dari penduduk ini bekerja di kafe sawah ini. Pendapatan kafe sawah per tahunnya 15 miliar 400 juta per tahun selama sebelum Covid, tetapi setelah Covid tinggal sekitar 1-2 miliar saja. Baik guys, kita turun ke bawah, kita lihat pemandangan di bawah ya. Ini adalah joglo-joglo yang dibangun. Kebanyakan dari bahan baku, bahan bangunannya adalah bambu. Bambunya diameter, saya pikir ini ada diameter 5 inci. Ya, 5 inci lebih deh bambunya. Solahnya juga terbuat dari bambu ya. Ini terbuat memang sangat sederhana, tetapi sangat indah sekali. Bisa juga pakai kereta dorong nih, bayi juga bisa memakai kereta dorong. Bagus dibuat. Ya, ini dia guys. Tempatnya sungguh asli, tempatnya sungguh nyaman, dan tidak mahal untuk masuk ke sini. Karcisnya cuma 12.000 saja. Saudara-saudara sudah bisa menikmati. Saya ambil video ini dari tengah guys, nggak dari awal. Jadi di awal itu sangat cukup bagus, tetapi di tengah saya baru ambil video ini. Ini belum awalnya, jadi ini hanya pertengahan dari kafe sawah ini. Sangat bagus untuk memang membawa keluarga atau rekan-rekan membuat gathering atau rapat atau apa. Membawa anak-anak juga cukup nyaman, dan sepertinya sangat bersahabat. Lokasi ini tidak punya risiko yang besar, atau keselamatan kita mungkin tidak nyaman, tetapi sini sangat nyaman sekali. Ini dia gapuranya. Beberapa gapura sudah kita lewatin. Seperti saya bilang di atas, ini hanya pertengahan saja saya ambil. Awalnya tadi belum saya ambil. Ini dia, sangat asri, sangat nyaman sekali. Uang masuknya hanya 12.000. Dari Batu dia sekitar 15 menit dari kota Batu menuju tempat ini. Seperti saya bilang tadi, lokasi ini banyak terbuat dari bambu, dan bagus sekali. Benar-benar nyaman, sederhana, tapi arsiteknya sangat menggambarkan suasana desa yang nyaman, desa yang asri,
sehingga teman-teman bisa menikmati wisata alam di tempat ini. Kita lihat tempat makannya, biaya makan juga di sini murah, sangat enak, bumbunya sangat cocok, sepertinya buat lidah saya orang Batak, pedas ya kan, pedasnya dapat gitu. Nah, tuh. Dari atas tadi nggak saya ambil, saya cuman ambil video ini dari bawah saja. Jadi tempat ini dihadiri perharinya hari-hari biasa, pada masa-masa sekarang ini 400 sampai 1000. Tetapi kalau pada hari Sabtu dan Minggu sekitar 2000 lebih perharinya. Kepala desa tadi telah memberikan beberapa informasi kepada kami. Dana desa masuk ke daerah ini itu 1 miliar. Tetapi pendapatan dari desa ini, dari tempat wisata KP ini aja sekitar 15 miliar 400 rupiah, 400 juta rupiah per tahunnya. Dan desa menyerahkan dari keuntungan 50%, 50% dari keuntungan kepada APBD, pembayaran pajak maksudnya. Jadi jalan di sini memang cukup manis, cukup bagus, karena apabila ada kerusakan jalan, kepala desa sendiri dengan aparatnya bisa langsung komplain kepada Bapak Kadis, Bapak Kadis Bengkulu. Rejang Lebong. Kenalkan dulu Pak. Oh ya. Ini live Ya. Oh ya, kita dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Rejang Lebong ikut sebagai pembina KTNA, pendamping di kegiatan Rembuk Nasional KTNA dan sekaligus kegiatan Rembuk hari ini di desa wisata ini Bu. Ya, desa wisata. Nih, itu aku ikut. Kulon Kidul. Kulon Kidul yang terkenal itu KP Sawah. KP Sawah ini diresmikan oleh gubernur sebagai desa wisata tahun 2019. Ini mungkin kita yang datang dari daerah lain bisa menjadi masukan, bisa menjadi contoh ya. Di mana dengan tadinya memang lahan sawah, lahan ini tapi bisa disulap produktif dengan mengembangkan agrowisata. Mendapat agrowisata terbaik se-Indonesia. Oh iya. Ya. Monggo silakan Mas. Monggo silakan Mas. Kami sambil ngevlog, sambil menikmati, sambil berbagi dengan orang yang nggak sempat datang ke sini. Iya. Kita kalau nggak ada acara KTNA mungkin nggak ke sini gitu. Iya. Nah, ini nikmatnya dengan KTNA, di samping kita bersilaturahim, kita berbagi ilmu, berbagi ya suasana. Nanti ini juga bisa dibawa ke Medan ya Ibu ya. Saya juga mau bawa ke Bengkulu gitu. Siap Bapak. Ya nantinya bisa sama-sama sukses untuk membangun pertanian di Indonesia ini. Pertanian Indonesia sekaligus bisa menjadi desa wisata gitu ya Pak wisata. ya. Yang menghasilkan pundi-pundi. Iya, bagi bekerja sama warga dengan UMKM ya untuk mengembangkan Siap. produk-produk pertanian, ekonomi kreatif. Siap. Karena Rejang Lebong juga masuk 50 desa wisata nasional yang Siap Pak kemarin Kadis, dihadiri Pak oleh Kadis. Pak Sandiaga Uno. Nah, kita sebagai Dinas Pertanian berkontribusi dengan aren smulennya. Siap. Aren smulen itu aren unggulnya Rejang Lebong yang sudah dilepas oleh Menteri untuk bisa dijual, termasuk kita menjual ke Aceh, ke Sumatera Utara, ke Sulawesi, Jawa Barat seperti itu. Siap. Oke, Ibu. Siap Pak Kadis. Salam sehat buat bahagia. kita semua dan sampai ketemu di momen-momen yang lebih indah lagi. KTNA di Padang, Sumatera Barat. Amin, amin, amin Bapak, pasti. Ya, mudah-mudahan saya Insya Allah. masih berkiprah di pertanian. Iya Bapak. Oke, mantap. Mau lihat Godang. Mau lihat Godang. Dari Serdang Begagai juga. Serdang Begagai. Teman-teman saya dari Sumatera Utara. Apa kesan-kesannya? Kesannya memang betul-betul mengesankan, karena kan kami tidak mendapatkan lahan seperti ini untuk yang namanya di Sumatera Utara. Sementara bukan nggak mendapatkan lahan Pak, lahan di Sumatera Utara sangat banyak seperti ini, khususnya di Resmalungun itu atas Karo, tetapi
belum termotivasi kita, ya kan? Sebenarnya kami memang termotivasi, tapi kan sedang berdagainya, karena kan Oh iya, Sumatera iya Utara Bapak, ini kan iya siap, terbagi, siap, iya sedang terbagi bergain beberapa- nggak ada tempat seperti ini, Iya. siap Bapak, Nah, itu kami ya di 23 Simalungun, kabupaten. siap Nah, kami Bapak. sedang berdagainya ya tanaman Salam kelapa Bapak sawit. semua, Salam. Bapak. Salam. Itu dari pendapat dari teman-teman saya dari KTNA. Tadi ada Bapak Kadis dari Provinsi Kabupaten Bengkulu. Tadi ada juga dari Serdang Bedagai. Luar biasa ya. Kesan mereka memang kepala desa ini di sini sangat memang berhasil dalam membuat atau menata dari persawahan ini menjadi tempat yang indah yang banyak dikunjungi wisatawan perharinya sekitar 1.000 perharinya, hari-hari libur sampai 2.000 lebih. Pendapatan per tahunnya 15 miliar 400 juta rupiah per tahunnya. Ini kita bisa panen kol sendiri di sini, sahabat-sahabat ya. Panen kol bisa juga kita panen apa namanya ini, mentimun. Bisa juga di sana panen selada, langsung kita petik dari ini apa kebunnya langsung. Ada juga bisa kita langsung panen cabai di sana ya. Ada cabai, ada jeruk, ada jagung, ada apel ya. Baik, saya akan kembali ke teman-teman saya di atas yang lagi rembuk utama ya. Indah sekali. Semuanya serba seperti bambu-bambu gitu dengan arsitek seperti bambu gitu. Di sini juga dilengkapi dengan fasilitas ATM. Beberapa bank di sini langsung difasilitasi oleh bank yang bersangkutan. Ada teman saya namanya Grace, kita minta dulu pendapat beliau. Dia itu adalah seorang pendamping dari Bali G. Dan kebetulan dia juga dari Batubara sekaligus dari Simalungun, Ujung Padang. Coba Abah, apa pendapatnya Bu Grace tentang setelah Ibu melihat lokasi ini dan tadi mendengar wejangan dari kepala desa yang sangat-sangat luar biasa. Silahkan. Artinya ada banyak inspirasi dari sharing Pak Kepala Desa dari Desa Wisata Kulon Kidul ini, dan di 2019 desa ini berhasil meraih sebagai predikat desa wisata terbaik tingkat nasional hanya dalam waktu 7 tahun. Dan beliau juga bisa kita lihat dari paparannya punya visi misi yang jelas untuk bisa membangun integrated tourism untuk ekonomi kerakyatan, melibatkan banyak stakeholder dengan 12 prinsip tadi ya banyak ya. Dan itu merupakan hal-hal yang kita akan sharing bagikan ke teman-teman yang akan kita bawa ke daerah supaya menjadi contoh, menjadi satu pattern atau tiruan di mana desa-desa kita juga di Kabupaten Simalungun, Batubara atau Toba ya, kawasan Sumatera Utara itu sangat memiliki potensi yang mirip. Bahkan ada kelebihannya selain daerah gunung, terutama kawasan Toba, hutan, tanam-tanaman juga punya yang namanya danau toba. Jadi kita harus optimis ini bisa kita kembangkan bahkan lebih dari sekedar horticultura farm tourism, tapi juga berbasis alam lingkungan yang luar biasa di kawasan Danau Toba. Ya kan Ibu Rina? Baik, terima kasih kepada Ibu Grace yang kebetulan adalah utusan dari, boleh dikatakan juga dari Toba, Simalungun, Batubara, karena beliau memang berkecimpung di 3 daerah ini. Terima kasih Bu Grace atas. Oh, satu yang aku mau tambahin. Oh, silahkan. Karena ketepatan saya ini sudah sekitar beberapa tahun menggeluti hal yang terkait budaya ya, penugasan dari Dirjen Kebudayaan. Jadi kalaupun kita mau mengembangkan wisata hortikultura berbasis alam, jangan pernah melupakan unsur budaya
sebagai unsur yang bisa mempertahankan pariwisata berkelanjutan. Oke, jadi Bu Grace ini mengatakan ya supaya di apa kebudayaan identik dengan setempat. pengembangan wisata. Ya. Oke, guys, kami sudahin dulu live kami untuk saat ini. Bye bye.